Ya, kita beralih ke informasi emiten. Bank BCA akan segera melakukan stock split atau pemecahan saham dengan rasio 1:5. Kumdate sekitar 12 Oktober mendatang dan berikut corporate info selengkapnya. Jadwal pemecahan saham atau stock split BBCA semakin dekat dengan rasio 1:5. Dijadwalkan pelaksanaan stock split atau kumdate di pasar reguler pada 12 Oktober 2021 dan ex-date di pasar reguler pada 13 Oktober 2021 dengan recording date 14 Oktober 2021. Sedangkan awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai mulai 15 Oktober 2021. Masih dari perbankan, RUPSLB Bank Rakyat Indonesia atau BBRI memutuskan untuk memberhentikan secara hormat Ari Kunchoro sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Posisi Ari Kunchoro tersebut digantikan oleh Rofiko Rohim serta mengangkat Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen baru perseroan. Selain itu juga ditetapkan pengalihan tugasan anggota direksi ke dalam struktur organisasi yang baru. RUPSLB juga memutuskan untuk melakukan perubahan nomenklatur jabatan anggota direksi yaitu Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN menjadi Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan serta Direktur Consumer menjadi Direktur Bisnis Consumer. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau GoTo melakukan pembelian saham Matahari Putra Prima atau MPPA sebanyak 507,14 juta lembar saham senilai 355 miliar rupiah atau 700 rupiah per saham pada 4 Oktober 2021 lalu dari Multipolar atau MLPL. Dengan demikian kepemilikan GoTo pada MPPA menjadi 6,74% dari sebelumnya 0, sementara kepemilikan Multipolar atau MLPL pada MPPA turun menjadi 31,59% dari sebelumnya 38,33%. Ya, kita ke pergerakan indeks harga saham gabungan yang melesat ke teritori penguatan pada hari Jumat lalu. Ya, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan dan ini juga makin solid sekitar 1,02% ke level 6.481. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Ada FTSE 100 yang mengalami penguatan sekitar 0,25% di level 7.095,55. Kemudian CAC 40 Prancis mengalami tekanan 0,61% di level 6.559,99. Adapun DAX Jerman juga mengalami tekanan 0,29% di level 15.206,13. Ya, bagaimana dengan update dari Bursa Wall Street? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat Dow Jones melemah 0,03% di level 34.746,25, S&P 500 melemah 0,19% di level 4.391,34, kemudian Nasdaq tertekan 0,51% di level 14.579,54. Ya, bagaimana dengan pergerakan bursa Asia pagi ini? Indeks Nikkei di Jepang mengalami pelemahan pada saat opening market sekitar 0,31% di level 27.962,57. Kemudian Kospi Korea Selatan pagi ini juga melemah 0,11% di level 2.956,3. Straits Times pada closing market kemarin menguat 0,38%. Kemudian Hang Seng Hong Kong juga ditutup menguat 0,55% di level 24.837,85. Ya, beralih ke harga komoditas. Minyak kategori untuk West Texas Intermediate menguat 0,76% di level 79,95 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 0,39% di level 19.250 dolar Amerika per metric tons. Emas juga naik tipis saja 0,01% di level 1.757,45 dolar Amerika per troy ounce. Adapun market untuk CPO masih tutup. Ya, beralih ke pergerakan valuta asing. Nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia kami update untuk Anda.
berada di posisi Rp14.197 terhadap dolar Amerika. Kemudian euro Rp16.433, pound sterling Rp19.358, kemudian yen Jepang Rp126,52.